Silakan Roy. Iya. Jadi saya melihat di sini kamu itu punya aura yang sangat buruk sekali. Jadi kamu disarankan untuk berbuat baik banyak dan melepaskan hewan ke habitatnya. Dan mitos atau fakta ketika orang bermimpi buruk, tapi itu akan terjadi atau tidak dalam mitos. Jadi jangan percaya mimpi karena mimpi Anda itu belum tentu terjadi. Saksikan Selalu Karma setiap hari pukul 21.30 hanya di. Lu gak punya hubungan khusus sama Robi ya? Hah? Kok gitu? Oh iya. Ada Kita sih? seorang adik dan abang yang sangat baik sekali. Dia baik banget loh. Benar dia baik. Jadi perjuangan aku nih masih panjang ya untuk apa ya? Zaman sekarang tuh susah banget gitu mau ngapa-ngapain. Mau cari duit juga susah. Cari duit. Cari duit susah loh bro sekarang. Cari jodoh juga susah. Oh gitu. Nah, sekarang gimana kita lagi deketin cewek nih mau pergi semua ditutup. Oh iya. Iya kan? Main aja ke rumah. Alah bisa aja Bambang. Gak udah main ke rumah. Jadi nanti deh gua main ke rumah lu gitu ya. Oh iya. Gua bawain situ Siapa? Belali. Wah. Oh iya. Kok mukanya gitu sih? Oh iya. Siap. Belali. Boleh. Setuju nggak? Setuju. Aman sama dia. Aman. Lancar hubungannya. Lancar. Oh nikah. Iya, kalau nggak tahun depannya lagi. Kalau nggak tahun depannya lagi Oh sih. tahun depan kapan jadinya ini? Kan masih ini pandemi kan, jadi belum tahu kita kapan meritnya. Oh, gue berharap Belali datang ke sini loh tadinya. Iya, boleh. Ntar Gue bisa kapan kenalan gitu kan sama dia. Iya, boleh. Terus bisa nextnya dia yang gue undang sini kan. Dia soalnya tapi karena dia single parent dan dia sibuk banget kerja di bisnis dia, jadi kan susah untuk kemana-mana. Apalagi sekarang naik pesawat pakai PCR. Oh dia tinggal di mana emang? Surabaya. Surabaya. Cintaku berarti ongkos. Hah? Cintaku berarti ongkos berarti. Gitu ya? Iya dong, Jakarta Surabaya kan LDR kan jauh kan. Jauh. Cinta banget sama dia. Lumayan. Coba sampaikan ke sini kalau lu cinta sama Belali. Dia nonton ya? Pasti dong. Yaudah. Coba. Hi babe, I love you so much. Take care for yourself ya. Gitu doang. Udah itu dong. Nggak mau yang Enggak. Jangan. Oh, kenapa sih lu memilih wanita yang udah punya anak atau mungkin yang pernah gagal dalam pernikahannya? Karena gue ngerasa ketika orang jadi janda gitu ya, dia tuh lebih kuat imannya. Jiwanya. Survive-nya tuh lebih. Tos dulu dong. Sama gue juga lebih suka janda sih. Serius? Iya. Kayak lebih sensitif hatinya kalau setiap ada hubungan tuh mesti dijaga baik-baik, dipupuk lalu dipertahankan gitu. Walaupun banyak masalah yang datang. Jadi yang sekarang janda? Ya gue lagi deket sama janda sih memang. Serius? Janda rasa perawan. Ya jadi sekian aja ya untuk siapa namanya? Bella ya. Bella bahwa lu amat sangat cintanya dia dan ingin menikahi dia nanti kelak. Iya berharap seperti itu. Tapi tunggu reda dulu pandeminya. Oke. Kalau gini kan susah. Pastilah di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Benar gak? Benar. Ya kan? Lu jangan senyumnya penuh arti gitu dong. Gue curiga nih kemarin nih. Kagak. Belali jangan lu sakitin ya. Gue orang yang paling marah nih. Iya. Jangan lu demen sama Bella. Enggak. Emang pernah lihat? Ya elah Roy, di TV mah juga kan ada pemberitaannya Roy. Ya kan? Tau lah lu ceweknya gonta-ganti mulu lah. Gue juga bingung sama lu. Cuman yang penting lu bahagia, gue pun juga bahagia Roy. Bahagia. Yeah. Happy. Gue lebih happy sekarang. Okay. Tapi lu lebih happy sebagai apa nih dicap oleh masyarakat? Selain lu happy menjalani hubungan lu sama Bella, sebagai aktor kah, sebagai paranormal kah, apapun atau sebagai presenter? Aktor, apa ya? Sebenarnya lebih ke arah public figure kali ya, mungkin. Lu lebih happy gitu? Iya, karena kan memang semua kan. Kalau public figure kan peramal juga iya, paranormal iya. Aktor juga, iya gue lagi jalanin sinetron itu juga, tapi kan lagi off. Jadi emang aktor kayaknya, aktor dan public figure, tokoh. Jadi kalau misalnya lu diwawancara Roy Kiyoshi di garis bawahnya apa? Aktris atau paranormal? Mungkin artis kali ya. Artis ya. Kalau ada yang tulis lu paranormal gimana? Lu marah nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Gue pikir langsung nelpon. Weh Pak, nggak salah Pak. Masa gue bikin paranormal gini? Tapi lebih baik dikenal sebagai artis yang menjadi paranormal kali ya. Lu maunya apa sih? Gue tanya dari tadi. Lu mau yang mana? Gue juga bingung sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan Bella bisa kuat menghadapi lu dengan penuh yang bingung seperti ini ya. Dia nerima gue padanya. A, B, C, sampai Z dari dia udah ngerti. Mantannya Aming bisa Evelyn ya, aduh. Mantannya Aming bisa menerima lu gak sih apa adanya? Dia juga baik orangnya. Iya, ketika gue lagi jatuh di kasus kemarin, dia datang tuh. Orang-orang yang kayak gitu yang gue hargain. Kayak Bella gitu kan, dia selalu stay di sana.
Oh gitu. Iya. Jadi lu Evelyn lebih juga baik loh orangnya. Evelyn. Evelyn juga baik. Bawain makanan, bawain rantang kayak gitu-gitu kan. Menurut gua orang-orang yang seperti itulah yang kelak kalau misalnya mereka dapat pasangan ya mungkin akan Iya. setia. Bisa setia. Ya kita doakan aja. Cuma kalau Orang yang Evelyn berbuat kan baik, cuma teman. orang yang berbuat baik akan diperlakukan baik juga. Iya benar. Walaupun bukan sama lu secara langsung, tapi ada orang lain yang datang ke hidup dia gitu. Iya benar. Gue sih juga setuju. Gue berharapnya Evelyn cepat dapat jodoh. Amin. Cuman lu nggak jelas kan? Enggak. Nah, ini konten horor ya. Image dari Roy Kiyoshi ini adalah sebuah nggak berita, nggak program, pasti ada kaitan sama horor. Sama dengan tema kita hari ini juga horor ya kan? Hari ini temanya horor. Oh ya, kurang lebih seperti itulah orang yang menonton ini secara garis besar gitu kan. Apakah ini konten horor sangat diminati oleh masyarakat atau bagaimana sih Roy? Tergantung Chris, jadi kayak demandingnya itu tahun ini lagi horor, lagi sedikit menurun kalau aku baca dari data statistik masing gini. Orang-orang itu sekarang tuh lagi demen sesuatu yang benar-benar real gitu, reality gitu kan. Tapi kalau untuk horor agak sedikit menurun di 2021. Menurut gue sih, Menurut lu? walaupun tetap ada horor gitu Iya. di YouTube, di TV gitu kan. Tapi kapasitasnya itu nggak seheboh tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini lagi drama sama love lagi digemari, sama reality yang benar-benar melibatkan orang yang real gitu. Kayak beberapa reality show gitu itu lagi in sih. Nggak tahu ini gue juga bisa mungkin salah, tapi menurut gue karena selaku pelaku horor, gue ngerasain ada beberapa perubahan dalam di 2021 agak sedikit. Agak menurun, dikit. Dikit. Jadi kalah sama apa tadi bilang drama dan Drama yang love dan reality. mungkin sama kontroversi kali. Iya, kontroversi itu juga lagi diminati, hal-hal yang ini ntar ini kenapa gitu, ini jeder gitu, dan talk show yang ringan-ringan. Oh gitu ya. Perlu nggak sih lo harus ngadain kontroversi untuk memaintain karir lo untuk selalu di atas gitu Roy? Gue mah gak perlu ya, gue gini-gini aja. Asik. Udah dihujat. Udah dihujat. Diberitakan ya udahlah, ngapain aja gue buat kontroversi lagi gitu, ngapain? Ya, Bukan dulu ada ya? apa? Ya apa sih? Tunggu. Nggak ada deh. Yang lo bilang Ruben. Oh itu enggak, gara-garanya gue jadi sempet slack tuh gara-gara sama Koruben, gara-gara ada anak kecil ngedit video. Dia bilang di video itu pelaku restoran R adalah pelaku pesugihan. Padahal di dalam video tersebut gue sama Robi Purba bilang ini bukan namanya R, tapi restorannya R. Oh restorannya R. Iya. Tapi diplesetin dia jadi Disangkanya, kok bisa padahal ke Ruben sih? makanya gue sama Ruben jadi nggak enak hubungannya gara-gara tuh anak kecil kan. Akhirnya tuh anak kecil juga udah minta maaf, udah klarifikasi, dia mengedit videonya, dia juga say sorry ke Ruben gitu. Tapi akhirnya aku sama Ruben ya tetap biasa aja, tetap baik kok. Cukup menggelegar itu berita ya. Lumayan gara-gara restoran yang pakai pesugihan namanya R orangnya gitu. Padahal enggak, aku nggak ngomong gitu. Oh nggak ngomong gitu. Iya makanya. Emang restoran apa yang inisialnya R? Restoran lain gitu. Contohnya? Nggak ada sih. Jadi fix itu lu karang aja. Nggak di sini juga sih. Iya kan. Kalau ntar kita cutting gitu. Iya. Ini Nggak mati sih. semua kok kameranya, tenang aja. Oh gitu. Ini dummy semua ya. Iya dummy semua, cuman ala-ala aja, ada orang di sini mantengin. gitu. Emang apa nama itunya? Nggak ada sih. Udah latar gue kena kasus lagi nih, repot. Capek bolak-balik polisi mah. Ya iyalah. Capek gue aja udah kapok. Gitu kan. Makanya gue harus lebih wise sekarang, lebih harus hati-hati. After dari yang kemarin itu ada restoran inisialnya R, pasti ada banyak head comment dong tentang lu. Ya iya pasti. Biasa-biasa aja. Gimana cara lu nyikapin komen-komen yang jelek gitu? Biarin sih, gue berhak kan. Makanya gue pengen ajarin teman-teman kalau lagi nonton. Kita berhak untuk memfilter dan kita berhak untuk tidak membaca atau baca komen tersebut. Gimana? Kita punya hak gitu untuk membaca atau tidak komen-komen orang. Hak gue gitu untuk nggak ngebaca kan urusan gue gitu. Itu jadi kita harus punya satu pola pikir, kalau emang dihujat bodo amat. Toh juga gue gak akan baca gitu. Jadi mental seperti itu yang harus kita punya gitu loh. Keluar jebret berita ya udah bodo amat.
Oke. Kayak gitu. Yang penting eksis gitu ya. Yang penting eksis. Tapi gue emang udah eksis sih dari dulu Oh ya. iya, bukan lagi Roy Kiyoshi ya. Waduh, luar biasa lah Honda per episode-nya luar biasa mahal ini. Ya zaman Karma kan kita kan satu tempat. Sorry maksudnya Antv itu kan yang bikin Karma, ya kan. Sedangkan Karma sama CEO Triwarsana kan CS, ya kan. Katanya lu sempat dapat program dari Triwarsana dulu tuh. Lupa gue, ada. Cuma lu di situ lu apa ya? Lu izin mau ke Jepang apa mau kemana ya? Buat ada urusan kesehatan gitulah. Gitu, nah, akhirnya itu udah lama ya syuting. Ya, maksudnya lu melanggar perjanjian itu secara sepihak gitu loh. Iya. Sempet kan lu? Sempet. Bener kan? Ya udah minta maaf dulu. Apaan sih? Tapi gue lupa loh yang mana beneran. Ada ya? Masa gue ke Jepang? Lu buat ini operasi. Oh iya. Ada. Bukan ke Jepang tapi. Kemana sih perginya? Jakarta. Iya. Jadi kita tuh sempat mau bekerja sama dalam satu production house, cuman beda program. Beda program, Roy. Nah, ketika itu lu baru jalan satu episode. Episode berikutnya di Triwarsana. Di Triwarsana itu ya. Oh iya. Iya. Udah minta maaf dulu sama Mbak Ica, bro. Oh Mbak Ica, iya benar. Oh iya. Minta maaf dulu. Mbak Ica nonton loh dia. Nonton pasti. Mbak Ica, sorry ya dulu. Udah gitu doang. Kita harus elegan. Oh iya benar. Elegan. Sedih sih, gue sebenarnya itu sedih banget gitu kan. Maksudnya kan siapa tahu kita bisa bertemu gitu loh. Entah gue jadi bintang tamunya di dalam program lu kan bisa. Jadi kita bisa kenal lebih dekat gitu kan, lebih awal. Gitu. Iya. Lunya udah jalan satu episode loh waktu itu. Udah. Dan lunya gitu katanya. Jadi juga kecewa sih sama lu. Iya bener. Salah gue emang gitu. Salah lu lagi eksis gitu ya. Itu salah gue emang. Aduh. Tapi gue dimaafin kali ya. Pastilah Mbak Ica mau orangnya baik. Ya Mbak ya, baik kan Mbak. Jangan lupa Mbak, uang kaget sistem berikutnya aku lagi presenternya ya. Uang kaget udah gak malu lagi udah ya. Udah gak diganti dulu sementara. Ya udahlah ya. Dengan banyaknya masalah ya. Dari lu kemarin masuk penjara gitu kan. Masuk rehab gitu. Terus akhirnya lu sempat menggagalkan sebuah kontrak kerja sama dengan PH yang barusan lu akui kesalahan lu. Itu salah gue ya. emang. Nah kedepannya lu mau fokus kemana nih? Harus ditentuin satu dong. Apa tuh? Lebih kemana? Mau jadi aktor, mau jadi pramal, atau mau jadi presenter gitu. Fokus itu mau kemana? Gue akan melebarkan sayap. Mudah-mudahan insya Allah nih semoga jalan. Aku pengen sekarang tapi movie lagi nggak jalan gitu. Oh iya jelas. Tapi bisa ada yang jalan kok. Tampilnya di Genflix, iFlix gitu. Oh iya. Masih ada kok. Masih ada ya. Terus? Gue pengen lebar. Jadi Roy Kiyoshi nggak cuma paranormal aja, tapi bisa acting, bisa ini, bisa itu gitu. Jadi ya mungkin aktor kali ya. Aktor. Karena tiba-tiba gue jatuh cinta dengan seni peran gitu. Karena ketika kita berperan jadi orang lain gitu kan, kita bisa nge-explore diri kita. Oh ternyata gue bisa ini ya, bisa ini gitu. Oh jadi lu mau jadi aktor nih? Ya, kalau peramal emang udah makanan sehari-hari. Tiap hari ketemu orang, ketemu masalah itu mulu gitu kan. Nah ini dunia baru di mana sinetron yang lebih oke lagi ketika kita nunggunya gitu loh. Itu tuh oke sih. Ada mungkin kalau buat gitu. Lu itu sesuatu yang baru ya Roy. Lu jadi menikmati ya proses nunggu lama pulang pagi gitu ya. Itu sesuatu yang baru gitu. Kalau di studio, di studio jamnya ini sama ini dan enak juga. Cuma gue suka dengan outdoor sekarang. Kayak lihat alam, lihat pindah-pindah lokasi, pindah-pindah set gitu. Kalau di studio itu enak juga sih. Cuma kita memang harus di situ standby di situ. Itu yang lagi gue nikmatin. Bonusnya tuh kita bisa ngelihat berbagai macam orang dan karakter dan tempat. Gitu sih ya, gue enjoy. Ya terus someday lu akan ke tempat yang benar-benar bikin lu nggak nyaman. Kayak misalnya buat ruang tunggunya susah, buang air kecilnya susah. Udah kok. Udah ya. Udah gue alamin. Tapi tetap gue enjoy. Oke. Kita doakan nih satu tim Has Kreatif biar Roy tahun depan dapat penghargaan Global Award aktor terbaik ya. Berikan tepuk tangan dulu buat Roy Kiyoshi. Iya. Aktor terbaik 2022 deh, jangan tahun ini deh, kayak terlalu cepat ya. Terlalu cepat tahun 2022. Roy Kiyoshi gitu kan, kayak keren gitu loh pegang piala. Ya. Iya sih, harusnya keren. Ya, aktor gue aja belum sampean. Sampai detik ini gue belum dapat achievement apa-apa tentang karir gue.
Cuma tentang masa hidup gue doang gitu. Dan itu menjadi tolak ukur gue nanti ke depannya. Harus dapat penghargaan ya, mau presenter terfavorit kek, mau jadi apa kek, yang Tuhan kasih aja. Gitu. Oke, ini sebentar lagi kita akan berpisah nih Roy, sebentar lagi. Tapi mungkin pemirsa yang di rumah, khususnya pemirsa Hashtag, kangen bagaimana cara lo membawakan acara Karma. Dengan gaya lu yang seperti gue juga itu. lupa sih. Jangan dong, ayo dong. Coba bangkitkan lagi, ingatkan lagi pemirsa yang di rumah. Oke. Coba lu sambil lihat ke sini. Atau enggak ke situ boleh? Tunggu. Kalau 5, 4, 3 gitu kan awal-awalnya kan. Oke, standby. Iya. Kalau kan? tahu sih. Tahu dong. Karena artis juga kan. 5, 4, 3, 2, 1, action. Silakan Roy. Iya. Jadi saya melihat di sini kamu itu punya aura yang sangat buruk sekali. Jadi kamu disarankan untuk berbuat baik banyak dan melepaskan hewan ke habitatnya. Dan mitos atau fakta ketika orang bermimpi buruk, tapi itu akan terjadi atau tidak dalam mitos. Jadi jangan percaya mimpi karena mimpi Anda itu belum tentu terjadi. Saksikan Selalu Karma setiap hari pukul 21.30 hanya di Antv. Yes. Kayak gitu. Baru gue mau masuk jadi itunya tadi. Apa? Jadi orang yang yang menceritakan dia punya masalah spiritual. Gitu. Barusan gue pakai masker, pakai masker kan di dalam studio kan. Waktu itu Covid belum ada, tapi semua pakai masker di sana. Duluan di sana, ya kan? Hebat. Baru gue mau begini, lu udah mau tutup acara ya, udah nggak jadi. Emang gitu sih, emang kayak gitu. Ya. Tapi kalau lagi ada partisipan kita lebih baik dengerin. Karena kan basic itunya harus kita punya empati dan simpati untuk dengerin. Oke. Berikan tepuk tangan itu buat Roy yang udah sukses membawakan acara Karma yang pada saat itu ratingnya tinggi sekali ya Roy. Sangat tinggi pada masa itu. Sangat tinggi, langsung Roy di puncak popularitas. Siapa yang nggak kenal oleh Roy Kiyoshi? Gitu kan? Kiyoshi. Siapa yang nggak kenal? Kalau menurut aku, kalau dari segi dunia hiburan, Roy jauh lebih beruntung daripada Ai. Kalau Ai itu kayaknya, apes terus. Beneran. Serius loh. Ketika dapat program nggak bisa panjang, ya buru-buru panjang, rating tinggi aja. Nggak ada, cuma uang kaget doang dulu prestasi yang gue punya program reguler, rating oke itu cuma uang kaget. Tenang, ntar kita lihat ya, ada yang lirik ya, kita berdua bikin program reguler. Oh ya ada. Bener. Ya mudah-mudahan judulnya ya yang lebih ini lagi deh. Lebih tapi kan di hashtag kreatif ini kan oke. Oke dong. Presenternya siapa dulu dong? Bisa aja gue. Pokoknya gue bahagia banget ya ada bintang tamu yang hadir di acara ini. Hashtag dari Roy, kemarin kita sempat undang Aldi, Barbie, Vicky, ya pokoknya semuanya berkesan buat gue. Sampai nih nanti kita akan ada game show yang bisa bikin pemirsa di rumah tuh jadi jauh lebih berkesan tentang sosok Roy. Apa tuh? Gue harus ngapain? Simpel. Ya, ini ada 10 kartu Roy. Wow, oke. Udah ngasing dong sama yang game-game kartu gini ya. Iya, enggak sih. Nah, ini di tiap cue card ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab secara singkat. Karena pertanyaan juga simpel. Oke. Nanti harus cepat nih. Harus cepat. 5 kartu Roy pegang, 5 kartu gue pegang. Siap. Ya. Oke. Biar adil. Gue pegang. Nanti. Oke. Saya dulu yang buka buat Roy nanti jawab. Gue jawab nih. Jawab ya. Pertanyaan yang pertama. Gampang banget ini. Apaan? Apa rasa es krim favoritmu? Oh, oke. Strawberry. Next. Ini cuma gitu doang. Iya. Aduh. Jika kamu punya kesempatan untuk nulis sebuah buku, apa judulnya? Aku yang tersakiti. Oh gitu. Yes. Wow. Kayak laku sih. Bucin ya. Bucin. Oke, next. Pertanyaan yang kedua. Jika kamu dapat memilih satu kebiasaan baru, apakah itu? Satu kebiasaan baru. Apa ya? Gue pengen belajar nyetir sih. Hah, sampai sekarang lu gak bisa nyetir? Gak bisa. Gue kalau nyetir tuh selalu tin. Gue panik gitu. Gue berasa kayak udah gue tinggalin aja tuh mobil, gue naik taksi. Tapi bisa nyetir kan? Gak bisa. Terus gimana ceritanya lu bisa? Kan gue belajar nyetir. Oh, belajar nyetir. Ditintinin gitu. Nah gue bayangin, ntar kalau gue nyetir beneran diginiin gimana ya. Terus udah gitu gue nggak suka kalau parkir mobil. Gue berasanya kayak parkirin di depan jalannya aja. Valet, kayak gitu. Gue ya udah nggak usah valet sih, gue tinggalin tuh mobil aja. Mobilnya Sultan. Terus gue susah lah ya. naik taksi. Waduh. Jadi lu pengen bisa belajar nyetir? Iya, pengen sih sebenarnya kalau punya kebiasaan baru. Untuk bisa memilih suatu kebiasaan baru. Next. Baiklah. Apa hal kecil yang selalu membahagiakan harimu? Main game. Game online. Iya. Oke.
Nice. Pertanyaan berikutnya. Apa hal yang kamu banggakan tentang dirimu? That's nice. Aku itu apa yang paling gue banggain? Aku punya jiwa yang positif. Itu yang selalu gue banggain. Gue selalu ke orang tuh selalu treat yang nice ke orang itu sih. Itu yang selalu gue punya dan gue harus pertahanin kebiasaan itu. Betul nggak pernah netting sama orang ya? Iya, saking gak ada netting makanya gue dijerumusin, ya kan? Oh, curhat ya. Dikit curhat ya, Bu. Oke. Nih, next. Jika kamu hanya bisa makan 5 hal selama sisa hidup, apakah itu? 5 hal makanan. Makan daging, sayur, kue. Makan kue. Terus gue makan apa lagi lah yang kasih dia gitu, sama yang terakhir nih yang paling sensasional. Apa tuh? Makan orang. Oh iya. Makan orang ini enak, Roy. Oh gitu. Itu yang mau gue lakuin sebelum makan. ajal gue tiba. Seperti itu ya. Oke, sampai sini paham ya? Paham kan? Agak ambigu sih gue. Masih gak ngerti sih gue sebenarnya. Ada makan orang tuh misalnya dinner bersama orang yang kita cintai. Gitu ya loh. Ampun lu mah balik-balik lu bucin lu terus. Iya sama, kita tuh kurang lebih sama gitu karakternya. Ya, next. Gue yang nanya dong sekarang ya. Gue yang nanya. Gue sisa dulu. Kartu yang keempat. Apa TV show yang suka kamu tonton waktu kecil? TV show. Gue dulu suka nonton Sailor Moon, oke. Apa? Iya, gue suka nonton TPI dulu kan masih ada TPI gitu kan, Casper sama Indosiar benar, Sailor Moon. Sailor Moon. Oh, kok lu suka itu kenapa? Karena seru aja gitu, kekuatan bulan. Iya. Gue di kaca ikut-ikutan gitu. Oke, saya gitu. Saya gue nggak punya tongkat Sailor Moon-nya ya. Oh, dia suka nonton itu Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan saya rubah. Aku akan menghukummu gitu. Aku akan menghukummu. Dibanding Power Ranger gue gak demen. Gue suka Sailor Moon. Emang udah dari kecil udah kelihatan ya bakatnya. Maksudnya bakat apa? Bakat menjadi seorang artis. Oh, ya. Bakat jadi seorang artis. Kekuatan bulan. Ya lucu juga sih, Roy. Iya. Ya cowok suka Sailor Moon ya. Iya. Kalau cowok banget gak suka itu sih. Kalau cowok banget gak suka itu. Gak apa-apa ya. Mungkin kita istimewa gue. Istimewa ya. Dan cowok juga gak pakai sweater pink sih. Lu belum lihat tas gue hari ini pink. Coba sini. Mbak, tolong Mbak. Ya. Mas mahal itu. Ini ratusan juta loh. Wow, iya. Ratusan juta loh teman-teman. Maaf ya Roy, ini Iya. Nah, gue dikejar orang pajak gak nih? Enggak dong. Ini tas Roy Kiyoshi ya. Iya. Yang warna. Gue ada kebiasaan kalau malam-malam tuh ngeliat tas gue metot-metot, gue benerin dulu sebelum tidur. Oh gitu? Gue gini-gini. Biar rapi gitu ya. Gitu kan. Iya kayak gitu. Kok tasnya gede banget sih Roy? Iya, gue isinya macem-macem. Ada headset, ada dompet, bla 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 gitu. Oh gitu. Jadi cowok tuh jangan takut untuk pakai warna pink sama ungu. Kenapa alasannya? Iya oke aja sih. Bagi gue. Dan ini lo yakin nih cowok banget kalau pakai ini? Menurut gue iya. Cowok banget. Oh, terus cowok versi gue ya. Oke. Terus bawanya begini. Gimana lo kalau bawa tas gitu. gimana? Bawanya tuh enggak gini juga. Iya, jadi gimana? Gini aja tuh. Tuh kan. Keren kan. Keren. Yaudah, taruh sini aja deh. Jangan deh tas mahal, balik lagi. Iya nih kalau naik pesawat Roy itu langsung memesan satu kursi khusus tasnya doang ya Roy? Iya. Kalau lagi nonton juga. Oh iya? Ya kursi gue. Tapi sekarang lagi pandemi gue langsung taruh aja di situ. Kalau lagi nggak pandemi lu memang jadi kalau lu nontonnya berdua jadinya nambah satu kursi buat tas khusus aja gitu ya? 2 berarti 3 kursi ya. Taruh tas. Iya gila ya, semahal itu ya. Oke, next game. Oke, gue ya. Iya. Oke, baiklah. Apa salah satu tempat liburan terbaikmu? Tempat favorit kali ini ya. Tempat favorit apa tempat liburan tuh? Tempat liburan terbaik. Oh, tempat liburan terbaikmu. Ya udah pasti di Bali sih gue sukanya ya. Bener, gue juga. Walaupun kita pernah keluar negeri, gue rasa gue di Bali punya banyak cerita, punya banyak kenangan ya. Ke Bali juga gak sih? Hah? Kayak gitu-gitu. Kenapa? Apaan sih? Enggak, lu mau ngomong apa? Ke klub itu gak sih yang sana? Oh, ini Bali? Ya pokoknya semua gue lakuin secara bebas di Bali itu. Oke. Ya bebas banget gitu bebas kan. Banget. Dan gue suka banyak ketemu orang baru, bisa pacar baru gitu kan. Gitu. Banyak deh pokoknya. Aduh, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Kita lihat-lihat sesuatu yang... Boleh Roy, boleh. Ntar gue ajak gacoan gue, lu ajak siapa? Cowok lu? Apa sih? Gue ajak Bella ceritanya. Gue ajak Bella. Iya ajak Bella, bener. Sorry. Aduh. Gak apa biasa yang suka keceplosan tuh beneran. Gue kan? Gue sekarang. Ya. Apa hadiah terbaik yang pernah kamu terima? Hadiah terbaik?
Hadiah. Ini bukan bentuknya barang kan? Ya barang dong, ini udah pasti. Oh ini barang. Hadiah terbaik apa ya? Bisa biasa aja sih, nggak ada sih. Oh kemarin itu sempet sih gue dapat hadiah, tapi itu biasa aja sih. Cuma emang ini terbaik menurut gue, karena ketika itu teman-teman gue kasih boneka teddy bear yang gede banget sih bonekanya gede. Itu buat supaya aku nggak down lagi, karena kan waktu itu digerebeknya di kamar. Dan di kamar itu gue ubah dikasih boneka-boneka gitu biar nggak ngerasa down lagi. Jadi Kok itu bisa boneka yang lu anggap itu kado yang terbaik? karena mereka tuh bentuknya bukan hanya boneka tapi perhatian supaya gue nggak down lagi, supaya gue nggak inget-inget kejadian itu gitu kan. Jadi dikasih boneka beruangnya gede banget 2 meter. Bukan Bella yang ngasih ya? Bukan sih. Jangan Robby Purba. Bukan juga, adalah beberapa teman gitu kan. Lu gak punya hubungan khusus sama Robby ya? Hah? Kok gitu? Oh iya. Ada nggak Kita seorang adik dan abang yang sangat baik sekali. Dia baik banget loh. Bener-bener dia baik. Sampai akhirnya yang bikin sebutan Dede itu dia bukan awalnya. Iya sih, Dede terus mau nyebar ke mana-mana. Oh, Dede. Dan gue lebih nyaman dipanggil Dede gitu. Oh, gitu. Dede emes. Emes. Mungkin Lu ketawa begitu ya? Iya mes banget. Antara jijik sama mungkin itu. Robby kalau misalnya lagi sama lu lagi ketemu saking mesnya mungkin pipi lu dicubit-cubit gitu sama dia. Enggak sih, enggak segitunya. Nggak pernah saling lempar perhatian sama dia gitu kan? Enggak sih. Curhat-curhat apa gitu nggak sih? Iya pastilah curhat kerjaan. Gimana bang, gue masih ada yang kurang nggak? Gitu kan secara dia host kan udah lebih lama daripada aku kan. Jadi minta pendapat, bang nih harusnya gimana nih kalau ketemu orang kayak gini gitu. Nanya dia lebih banyak ngajarin sih sebagai abang. Dia penangis juga kan di TV itu. Kenapa tuh? Apa sih nggak bisa Ya, itu besuk salah lu? gue. Itu salah lu. Bukan. Lagi berantem. Ya waktu pas Masa rumah gue tangga. operasi. Bukan. Gimana? Yang lo lagi di dalam itu kan sempat ada acara live. Gue Terus dia nangis-nangis tuh. di Kapolres. Oh. Dia gak bisa jenguk gue karena gue lagi demam. Iya dia sampai nangis kan. Iya. Oh dia telepon gua kok pas gua besok lu nih apa-apaan ini selebrita nelpon terus-terusan gitu. Iya, Nggak taunya mau live, mau sambungin gitu ceritanya. Tapi pas gua nonton di YouTube karena di guanya nggak dapet teleponnya kan, akhirnya dia udah bawa acara sendiri, nangis sendiri, saya sedih nggak bisa besuk Dede. Gitu. Iya baik sih. Baik ya. He's a really good person. Next question. Baiklah. Apa yang kamu lakukan jika menang $100,000? Kok bisa gue itu pertanyaan gue tadi maunya tuh di lu tuh yang jawab. Oh ya? $100,000 itu kalau dirupain berarti sekitar 1,4 miliar. Wow. Ya. Ngapain tuh? Aduh, kalau itu gue dapetnya nyicil-nyicil, mungkin gue nggak tahu ya akan lari kemana tuh duit. Tapi kalau misalnya dapetnya langsung sekali terima segitu, ya udah pasti ya gue tabung, 50% gue tabung. Nah sekiranya nih 10-10-10-nya gue pakai paling buat yang gue happy cuma 10%. Selebihnya ya gue bagi ke orang tua gitu kan. Buat ya, amal. Ya ke orang tua dulu deh, ke orang tua. Baru nanti endingnya baru buat beramal. Karena buat gue sedekah itu ya memang perlu, tapi kita utamakan orang yang terdekat kita dulu, dibahagiakan biar aja kita juga lancar. Ya. Itu sih kalau gue punya duit 1,4 miliar ya, yang jelas gue dikasih bro. Yoi, gue langsung nikah. Oh ya? Yoi dong kan punya uang, ya gue langsung gelar acara. Berarti sekarang lagi gak ada duit ya buat kawin? Nah iya dong, aduh. Secara saya ngepas gitu pak ya. Oh gitu. Sekarang kawin itu minimal harus punya modal 300 juta. Tapi sekarang pandemi gini kawin lebih hemat bro. Jadi gak usah ngundang terlalu banyak, makan juga bawa pulang. Nah iya masalahnya orangnya gak mau dinikahin tahun ini gitu. Oh iya ya. Maunya tahun depan ya udah kelar dong COVID kan. Oh iya benar. Ya kembali ke normal lagi. Untuk masalah budgeting. Tapi sebelum gue nikah gue mau Roy nikah duluan nah. Biar gue bisa hadir ke acara nikahan lo. Gue bisa jadi pengisi acara. Iya, gue harus turut jadi orang yang bahagia di acara lo yang paling bahagia itu. Boleh sih. Ya boleh ya. Iya, mau ditunggulah kabar bahagianya Roy Kiyoshi sama you. Belali. Semoga sampai ke jenjang pernikahan dan langsung dikasih anak. Iya, amin. Ya, amin ya. Amin. Ada yang mau disampaikan nggak buat mungkin siapapun itu, orang tua, buat Yayang Robby mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada. Semuanya aman. Buat Bella mungkin ada? Oh iya udah Bella. Hai Yang, tonton terus aku biar aku juga disemangatin juga sama kamu. Terus juga kamu take care for yourself, jaga diri. Soalnya pandemi kan belum selesai, kita harus pakai masker ya beb. Gitu
Itu aja, love you so much. I love you. No, kok I love you gitu? Enggak, gue juga ngeliatnya. Kamu gak jealous? Aku ngomong I love you buat Bella. Gitu ya. Ada rasa jealous gak? Jelasnya gue sama kalau ini gitu. Enggak, lo ada rasa jealous gak Bella gue bilang I love you di sini? Enggak sih, gue jelasnya kenapa lu bilang ke dia, kenapa lu gak ngomong ke gue. Mampus gak lo? Mampus gak lo? Yaudah ya, ini sepertinya, aduh gitu kan, sama Roy itu Ya, kayaknya gitulah visionnya gue, kemana-mana kan. ya teman-teman. Iya. Yang mudah-mudahan pemirsa yang di rumah cukup bisa terhibur dengan menonton acara ini dengan Roy sebagai bintang tamu. Pokoknya thank you so much buat masyarakat yang udah nyempetin waktu nyetel YouTube, like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan gue juga terima kasih buat Roy yang udah sempetin waktu di kala kesibukan yang padat ini, syuting Raden Kian Santang. Gue doakan yang terbaik juga buat Roy. Thank dan gue you. juga doakan yang terbaik buat penonton yang di rumah. Sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya.